Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kitab 20 kaidah sabar dari gangguan orang lain. Kita sampai mana ini? Kaidah keberapa? Keempat ya, kelima. Oh, ke-8. Masih hafal 1 sampai 8 ya? Hafal loh? Belum? Thaminuha, kaidah yang ke-8 dari kaidah-kaidah sabar dari gangguan orang lain. Ayang dzurul abdu, seorang hamba melihat fi siratin nabi, di dalam sejarahnya Nabi. Seorang hamba melihat pada sejarah Nabi. Ayo kita lihat sejarahnya Nabi. Kenapa dia? Fa innahu man taqama li nafsihi qattu. Sungguhnya Nabi itu tidak pernah membela balas dendam untuk dirinya sama sekali, illa antuntahaka hurmatullahi, kecuali kehormatannya Allah itu diinjak. Maknanya, jadi kalau andai kata ada orang menyakiti diri Rasul alaihi salatu wassalam, menyakiti diri Rasul mboten balas, jadi Rasul itu nggak pernah membalas karena pribadinya itu mboten. Nabi itu nggak pernah marah kepada orang lain karena pribadinya Nabi. Mboten tahu. Nabi itu marah dan akan membalas kalau Allah dilecehkan, Islam disepelekan, Islam diejek-ejek. Niku Rasul marah. Coba jenengan lihat. Pertanyaannya sekarang adalah begini. Kalau Nabi saja tidak pernah marah kepada dirinya karena dirinya, lebih mulia manakah diri kita sama Nabi? Oke, Nabi. Kalau Nabi nggak pernah membalas karena dirinya, kok kita marah karena diri kita? Berarti seharusnya
sing luweh marah ya Nabi, karena diri Nabi, kehormatan Nabi niku kanggone Nabi butuh dijogo. Nah kita itu siapa gitu ya? Masya Allah. Tapi kalau urusan agamanya Allah diinjak-injak, urusan Allah disepelekan, itu baru Nabi marah-marah. Nabi marah-marah. Ja'a datang an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, berkata Nabi, qalat berkata Aisyah, mangtaqama Rasulullahi, mangtaqama tidak pernah membalas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membalas linafsihi untuk dirinya, fi syai'in yu'ta ilaihi, pada perkara apa saja yang ditimpakan kepada dirinya Rasul. Apa aja perkara pernah Nabi diejek, ada kata Nabi itu dilempari kotoran atau apa, Nabi boten marah. Jadi kan lihat sejarahnya Nabi itu sampai sholat, terus siapa nih nginjak leher Nabi sampai melempar Nabi itu kali kotoran onta nih, sejarah ma'ruf. Apakah Rasulullah alaihi salatu wassalam sebab itu kemudian marah? Dia mboten muring-muring. Nah, terus apa tadi? Hatta yuntahaka min hurmatillah, sehingga apa itu marahnya Nabi itu kalau kehormatan Allah diinjak-injak. Niku muring-muring Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kadang-kadang kita juga lucu Bang ya. Agama kita diinjak-injak meneng, mboten muring-muring ya. Diri kita yang diinjak-injak gimana? Ngamuk-ngamuk gitu. Kebalikannya Nabi, kalau privasinya Nabi atau pribadinya Nabi mboten muring-muring. Tapi kalau agamanya Allah diinjak-injak, jelas marah-marah kan gitu. Nah kitanya enggak. Urusan pribadi kita kalau diinjak-injak marah-marah. Agama kita diinjak-injak meneng buai. Ini dha'fu al-iman, lemah keimanan kita. Sudah kita enggak punya nyali. Keimanan kita itu turun drastis, turun. Justru yang dibela itu malah pribadinya. Justru yang dibela adalah kehormatan keluarganya. Nomor satu itu, sopo sing nyentuh kehormatan keluargaku, woi tak sembelih tenan. Ya ora apa-apa, jaga kehormatan ora apa-apa, tapi harus lebih kita jaga lagi kehormatan agama kita. Kita lo ada karena Allah. Kita bisa begini ini ya semua karena Allah. Yang punya peran terbesar untuk semua makhluk adalah Allah. Laulallahu lama kunna mawjuda. Andai kata bukan karena Allah, kita juga tidak akan ada.
dan kita juga tidak akan merasakan kenikmatan. Semua itu teko Allah, Pak. Jadi kalau nyela Allah, nyela agamane Allah, kita nggak bisa diam. Bisa dipahami nggih? Baik. Terusnya, Nabi saja itu nggak marah kalau dirinya diinjak-injak, dirinya ya. Ma'anna nafsahu, padahal jiwanya Nabi, dirinya Nabi, asraful anfusi, jiwa yang paling mulia, wa askaha, dan yang paling suci, wa arfauha maqaman, dan yang paling tinggi kedudukannya. Yes. Antara jiwai Nabi dengan jiwai seluruh makhluk yang ada ini, siapakah yang paling tinggi kedudukannya? Siapakah yang paling agung kehormatannya? Gak ada kecuali apa? Jiwai Rasul. Kecuali apa? Pribadinya Rasul. Iku aja Rasulullah nggak pernah bela dirinya, ya kan? Seharusnya kita lebih ngaca diri, kemudian menjadi orang pemaaf. Fakaifa, maka bagaimana bisa ya yang takimu membalas, ahaduna, salah satu antara kita, membalaskan linafsihi, membalas karena dirinya. Kok iso dewa iki lho membalaskan atas diri kita, allati huwa a'lamu biha, yang mana salah satu dari kita ini paling ngerti bagaimana tingkatan jiwa kita, wa ma fiha minasyururi wal uyubi, dan diri kita ini paling ngerti betapa jelek dan busuknya jiwa kita. Wis ngerti busuk, wis ngerti apa elek, tapi tetap bela terhadap dirinya. Padahal Rasul alaihi salatu wassalam jiwanya itu paling mulia, paling bersih, paling agung, tidak membalas dendam atas dirinya. Tapi kita ini masya Allah Pak ya, wis ngerti elek, wis ngerti apa, tapi saya bela diri. Pun bisa difahami ini. Mudah ngoten nggih. Ayo kita mikir apa jenenge lebih ke dalam lagi. Kita berpikir ke dalam lagi. Coba jenengan misal contoh Pak, lunga nang masjid terus mari ngono diidoni wong, kira-kira marah napa mboten? Nah, delok sejarah Nabi kalau ada kata diidoni wong, Nabi marah mboten? Mboten marah. Terus yang lebih layak kita bela itu mana? Rasul bela dirinya atau kita bela diri kita? Yang lebih kita bela ya, yang harus logikanya kan, ya Rasulullah ini jiwaku jiwa yang suci, aku di kedudukan loh, kok awakmu ngidoni aku lu wis piye gitu kan. Kita loh Pak, jiwa dewa iki lho, harga diri dewa itu wis kakek dosa, wis ngerelek, wis kayak dosa, wis busuk, tapi ya sik nggowae ki Dek.
pemiliknya sik guaya, sik mbelo, kaya-kaya apa? Kaya-kaya suci, kaya-kaya ngono wae. Padahal ya plek ngono ya plek ngono wae. Ngono iku lho sik digawe tukaran karo wong ya. Jiwa sing elek ngene iki lho sik digawe tukaran karo wong. Gak tambah isin to. Gak tambah isin to sampean. Hah? Isin apa ora? Ora isin ya wis. Ya Allah, ya Allah. Aja dibantang ini, Pak. Kan oleh. Kita nggak bahas oleh. Kita ini kan pembahasan kita bahwa sabar apa? Sabar apa? Sabar dari gangguan orang. Tapi caranya iso sabar kan ngono to. Kalau bahas oleh, kita kan nggak bahas itu ini. Tapi kan tips piye cara dari iso sabar, terus berpikir ulang delek pahalai Allah, delek ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu sing kita cari. Naam. Ibaratnya ngene lho, Pak. Dhewek iku iso tak logikan begini. Bahasane ana pencuri. Ana pencuri. Terus ketangkap. Terus digebuki karo Gusti Imam. Pencuri gebuki, Pak. Terus saya nggak tahu, Pak, saya nggak tahu. Ya itu adik saya bela, oh enggak lah, Gusti mau tak marah, ayo tapi gelutan barang gitu. Nah, pertanyaannya setelah disingkap ternyata benar-benar si adik saya tadi mencuri. Apa nggak dewek sungkan tuh, Pak? Wes beloni, wah ada beloni sampai welek. Ternyata pencuri beneran kan? Ya, sungkan nggak? Lah kalau jenengan sungkan, podo wae. Awakmu itu beloni dirimu, ya kan? Padahal yang sampean beloni itu kakean dosa, busuk juga sama Allah Subhanahu wa taala. Kakean maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yo pada dasarnya diri kita itu orang regane juga sebenarnya gitu. Orang regane juga. Gitu. Tapi pemiliknya sok gaya. Sok gaya piye? Iki regane larang iki didolono apa? Gono segelem tuku ya. Saking larang kok saking busuk iki. Gitu loh, Pak ya. Itu ya harus renungkan Bapak semuanya. Misal Gus Imam ya, mamang awakmu kok wireng ngono mamang. Wis ireng, wis pesek wisan. Muru-muru ya Gus Imam. Kenapa enggak? Muru-muru enggak Gus Imam? Apa yang menjadikan tahu para murid-murid? Hah? Fakta. Orang fakta, oke lah sampean niku putih wis. Sampean niku ireng man. Tak ini, "Mam, awakmu iku putih pol." Saiki masukkan kaidah kita yang kita pelajari loh. Dhewek iku oke lah ireng. Terus dilokno wong ireng misal contoh kan. Itu kan ngelokno to. Saiki ngene lho. Kita pakai kaidahnya tadi. Nabi alaihi salatu wasallam Imam. Orang murid-murid luwe suci, luwe tinggi kedudukannya loh, daripada dewek yang gireng-gireng ini. Ya wis lah, terus masalah mah. Alhamdulillah Pak Joko heran, semua lunga ngono wae lho piye. Lah wis mari urusane, sampean terus gowokno palu terus lambene sampean palu gak tambah apa? Tambah masalah toh. Nggih ta?
tambah masalah. Baik, terusnya tasi'uha yang ke-9. Ayya'lama, hendaknya seorang hamba mengetahui anna adzal khalqi lil 'abdi yaqa'u ala aujuhin. Seorang hamba hendaknya mengetahui bahwasanya gangguani makhluk, celaani makhluk kepada hamba itu terjadi ada beberapa poin. Maksudnya makhluk itu mencaci maki kita, ganggu kita, itu ada beberapa tinjauan. Satu, imma ada kalanya ayyakuna adzan minhum lahu, gangguane makhluk kepada kita itu fima yata'allaqu bidin, berkaitan dengan agama kita. Jadi dia mencela, mencaci maki karena kita komitmen dengan agama kita, karena kita memerintahkan kepada kebaikan dan melarang kepada kejelekan. Karena jenengan ngandani wong, karena jenengan itu selalu mendakwahkan kepada orang kebaikan, lalu jenengan dicaci maki. Ini satu kemungkinan. Jadi kemungkinan manusia itu nyakiti jenengan, ya, mengganggu jenengan, niku kaitane karo agama. Misal jenengan memerintahkan kebaikan, ngajari wong sing apik, melarang wong sing elek. Maka kalau masalahnya ini terjadi karena itu, wajaba alaihi sabru, kita wajib sabar. Jadi contoh jenengan ngajar, terus ada orang datang, pala ustadz bodoh ya wis tepas sabar, nang wae wae sabar. Ala ustadz opo wis diejeni ustadz wadi, dielek-elekno lah. Wis ya. Ini harus sabar. Kenapa harus sabar? Karena jenengan dakwah ini bukan karena orang. Kita berdakwah ini karena mengharap Allah. Nah, kalau mengharap kepada Allah, cacian mereka, ya Anda harus ladeni ae, harus sabar wae. Ora seke harus dibalas. Enggak perlu dibalas. Makanya walam yakun lahul intiqamu, enggak perlu dia membalas, enggak perlu dia membalas. Kenapa begitu? Li'anna hadza fi sabilillah. Karena ini di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jenengan contoh nggo cadar. Wah, dilokno wong ala ninja teko ninja ngono kan wis. Wis teko mlengo wae, sabar wae. Di masa kita ini masa banyak orang bodoh. Atau jenengan apa jenenge arane cingkrang, apa cingkrangnya? Hah?
wis apa ana kebanjiran kan biasanya Pak ya. Ana kebanjiran, ya wis lah. Ini khususnya Bapak Ibu ya. Kalau jenengan sabar dalam artian apa? Dalam artian kalau kita mau membalas justru berefek lebih besar, malah konyol. Maka nggak ada jalan kecuali sabar. Tapi kalau agamanya Allah itu diremehkan, dihina, ya kita boleh marah. Boleh, karena masih berkaitan dengan agama Allah kan. Tapi masalahnya adalah efek dari Anda marah itu apa akibatnya? Paham gak? Jadi ini harus kita kaji ulang. Kalau masalahnya berkaitan dengan agamanya Allah, boleh kita bagian terdepan untuk bisa marah. Tapi kita mikir juga, marah itu akan membawa apa? Kepada kebaikan dan dakwah lebih baik, atau kalau kita marah justru apa? Justru acur gitu kan? Atau apa? Nah itu butuh pertimbangan. Nah dalam kasus kita nggak punya kekuatan, nggih sabar wae. Dalam kasus nggak ada kecuali akan menimbulkan kerusakan lebih besar, nggih sabar lebih bagus. Karena di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatlubu ma indallah, maka hendaknya dia mencari apa-apa yang ada di sisi Allah. Mau diapain? Mau dibalas juga berefek lebih apa? Lebih besar, dan fitnahnya juga lebih besar. Maka Anda bersabar aja. Misal contoh jenengan di keluarga jenengan Pak, jenengan sendiri mengenal ngaji, terus jenggotnya dilecehkan karena jenengan berpegang dengan jenggot opo, jenggot kayak wedhus kayak ngono wis. Pertanyaannya, boleh Anda membela agamanya Allah? Boleh. Karena kalau sudah menghina jenggot dan ini berkaitan dengan agamanya Allah, berat urusannya kan. Bahkan bisa jadi kafirnya, kufurnya orang yang menghina apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Tapi pertanyaannya adalah, kalau jenengan marah terus kemudian berefek daripada itu apa-apa yang jenengan tidak bisa bertahan darinya, ya wis sabar. Memang lakune wong mlaku jalane Allah itu ya ana wae ujiane. Dan ini diantaranya. Ini diantaranya. Kayak wong lanang, Pak, berkenal ngaji. Kan gak oleh saliman karo wong wedok. Terus dhewek ora gelem saliman, dilono piye? Ah sok gaya, salim. Ora gelem saliman barang kok ngene-ngene. Ya wis sabar wae lah. Ndak piye. Sek gampang maksudnya saya ringan kalau gitu Pak ya. Saya ringan. Sabar aja lah. Bisa disampaikan. Bukannya aku sombong, tapi iki memang apa? Ajarane Rasul alaihi wasallam yang harus kita patuhi. Gitu loh Pak. Jadi harus dipahami. Terusnya wa imma, dan ada kalanya ayyakuna adalah muncul gangguan itu qad udhiya, sungguh dia diuji, diganggu.
ala musibatin, karena musibah yang menimpa kepadanya. Contoh, Anda dicela memang karena salah jenengan, karena musibah itu karena jenengan. Contoh, jenengan nggawa sepeda motor terus banter, mari ngono nubruk. Terus wong bilang apa? Kamu delokno wong ae. Ya terus piye muring-muring? Ya sabar. Karena ini tambahan musibah yang menimpa kepada kamu. Sebab kalau Anda bertengkar sama orang lain gara-gara jenengan dicaci maki, terus babak belur, mobil wis babak belur, wonge tambah babak belur, musibah yang kedua malah. Jadi ya wis teko sabar ae lebih. Iku paling ringan. Paling ringan. Makanya kalau memang ujian itu atau gangguan itu ala musibatin, atas sebuah musibah, ya memang Anda bisa berdalil iki wis musibah. Iki wis musibah. Musul jenengan nglungakno haji furoda. Maka itu gagal Pak. Gagal apa? Gagal berangkat. Sedangkan dicaci maki memang travel bodoh ini. Bahkan jenengan wis setengah mati berusaha, piye carane iso mau berangkatkan. Tapi takdirnya Allah enggak iso berangkat. Terus piye? Sampai marah-marah. Oh, rasanya marah-marah. Sabar. Itu lebih bagus daripada kita marah-marah. Maka lihat, fayarji'u bil laumi ala nafsihi. Maka hendaknya dia kembalikan celaan itu ke dirinya. Ya wis lah, aku salah. Ngono ae wis. Mungkin dosa-dosaku senggarai aku diuji oleh Allah kaya ngene. Mungkin harta-hartaku ana sing haram, sing iso ngalangi aku ora iso haji furoda, gak iso berangkat haji. Semono ae. Jelas nggih? Nah, wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adahu. Jikalau dia sibukkan mencaci maki terhadap dirinya, maka dia nggak sempat akan mencaci maki kepada orang yang menghina dia dan mencaci maki dia. Paham gak? Jadi jenengan kalau dicaci maki wis teko, astagfirullah, aku salah ya Allah, duitku mungkin ana sing haram ya Allah. Jenengan itu aja mencaci maki dirinya aja. Kalau jenengan mencaci maki diri jenengan, insya Allah wis sibuk mencaci maki diri jenengan, sehingga nggak sempet kita ngladeni uang sing caci maki terhadap diri kita. Wis, jadi jenengan nggak fokus ke arah sana, fokusnya ke arah diri kita. Jenengan tadi, ya Allah, kenapa aku tadi kok, ya Allah, aku tadi banter, begini salahku, aku nubruk mobil, nubruk apa? Wis sibukkan Anda mencaci maki diri Anda sendiri. Ini musibah. Musibah itu teko sapa ya? Teko awake dhewe wae wis. Ya wong lu kok tega tenan cah wong kena musibah kok saya dicaci maki. Kan menurut kamu matake wong kan lain-lain. Iya kan? Wong wis kena musibah saya ditutup malu kan? Ya wake. Lho awakmu lu kena musibah. Ya sik ana sing njukuk dompete sampean apa ora? Iya apa ora? Jenengan jatuh. Jatuh kenyataan, Pak. Jatuh. Terus ada nggak orang yang menolong jenengan itu ono kok pertama kali, tapi dompet ini ora ono, HP ini hilang, kabeh hilang.
Ono ya, ono. Wah, real kejadian, Pak. Itu aja diambil, Pak, apalagi jenengan dicaci maki ya banyak banget. Tapi kalau kita sibukkan dengan diri sendiri, mencaci maki diri sendiri dengan ini karena dosaku, karena apa, itu maksudnya mencaci maki dirinya. Jangan kok mencaci maki dirinya terus Allah berpikir kenapa aku begini, kenapa aku tadi berangkat, kenapa. Itu jenenge enggak percaya kalau takdir kan. Ini maksudnya apa? Mencaci maki dirinya dengan cara iki semua karena dosaku. Astagfirullah, dosa berjaga. Itu lebih baik daripada Anda harus membalas ocehannya orang. Tapi memang teori ini berat ya. Mungkin sekali dua kali mungkin kok mau delokno ngomong dhewe ki atau sik ngomong diomongi wong gini-gini ya mungkin sik ngamuk dhewe. Mungkin sik ngamuk gitu ya. Kecuali sekali dua kali mungkin enggak ya. Tapi kalau saya diomong datang diomong kamu tuh ngene wis sampai elek diomong ya wae. Jelas ya insyaallah. Baik. Ya. Mencela takdir itu hukumnya bisa. Apa itu? Mencela takdir. Bisa kufur. Bisa kufur nggak percaya dengan takdir. Dan bisa jadi haram. Ada beberapa tingkatan untuk itu. Asalis yang nomor 3. Wa imma ada kalanya ayyakuna gangguan itu muncul qad udhiya sungguh dia diganggu disakiti ala haddin min fal yasbir, makanya dia sabar. Urusan dunia dikiwi gegeran ya wis lah, sabar. Kayak kita kerja terus dicaci maki, ini kan urusan dunia toh. Wis kerja sampai elek sedi celatu, ya wis lah sabar wis. Wis kerja wis ngene sedi lono, sabar. Kenapa kau harus sabar? Lihat ini. Mislama sabara ashabut tijarah. Wong kaya, Pak, wong pembisnis sampai berhasil. Jenengan tanya, pengalaman yang dia lewati itu apa coba? Itu celaan, cercaan itu menimpa kepada dia sampai dia sukses dalam bisnisnya. Kan gitu, Pak. Itu urusan dunia, Pak. Dan dia adalah memang bisnisnya begitu. Anda seorang mukmin, ketika Anda dalam urusan dunia dicela, harusnya lebih bisa sabar dibandingkan dengan orang yang hanya ashabud dunia, yang di otaknya dia adalah dunia toh. Itu lo sabar, Pak. Jenengan tanya orang-orang sukses itu, Gusti lo sukses, Pak, takoni Gus Mami, duitnya aki Gusti Mami, kok iso sampai sukses itu piye coba? Iku lah rintangannya akeh. Rintangan demi rintangan dia hadapi. Caci makian orang itu wis sabar wae. Loh, iku lho Pak, orang yang pencari dunia iso ngono lho, Pak. Apa maneh kita orang mukmin harusnya bisa lebih sabar untuk menggapai kesuksesan di surga nanti. Kalau pencinta dunia itu bisa sabar karena biar sukses ke arah dunianya, tentunya kita seorang mukmin sakit sukses akhirat kita nggih harus
sabar dari celaan dan cercaan orang lain kepada diri kita. Intinya Pak, 3 model ini pasti menimpa kepada kita. Ima orang mencela itu karena kita komitmen dengan agama kita, atau orang itu mencela karena musibah yang telah kita hadapi, atau orang itu mencela dikarenakan apa? Urusan dunia kita. Dalam 3 poin tadi harus kita sabar, kecuali urusan agama kita. Tapi urusan agama kita pun diikat, kira-kira awakmu marah muring-muring balas dendam itu apa untungi? Efek sampingnya apa? Kita harus perhitungkan, ya kan? Justru efek sampingnya malah menghancurkan dakwah kita, atau malah menghancurkan diri Anda sendiri. Tinggalkan dan bersabar atas apa-apa yang menimpa kepada diri Anda, karena di jalan apa saja itu pasti kita akan dapati rintangan dan cobaan. Dalam urusan mencari sukses dunia aja kita harus sabar. Ya, kayak pedagang Pak, dia sukses dalam perdagangannya, apakah dia tidak pernah dicaci maki? Dodolan nak kini, dodolan opo Rene ditolak. Kalau antum isone ditolak jenengan marah-marah, mana bisa sukses? Mana bisa sukses? Justru Anda akan sabar. Saya akan buktikan kalau barangku itu barang terbaik. Kan gitu kan? Orang kok dicaci maki mari ngono ngambek, ini nggak bakal sukses. Gak bakal sukses Pak, orang ini gak bakal sukses. Mau ngambekan itu orang bakal sukses. Gitu loh. Jadi jiwa kita harus jiwa orang pembisnis. Kalau itu pengen sukses, jiwanya besar. Enggak kok kaku nih segede-gede aku orang kok kaku nih. Justru jiwa kesabarannya itu besar. Nah, orang mukmin seharusnya lebih besar daripada itu untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, diseneni takmir masjid muring-muring, ya kan? Manggur gak ngaji. Diseneni ngene hari ngono gak ngaji, ya rugi dhewe lah. Rugi dhewe. Harusnya sabar. Karena kita ini di jalannya Allah. Yang kita cari itu surganya Allah, bukan pujiannya manusia. Apa sih pujiannya manusia? Jelas ya? Udah nggak ora? Yang ke-10 adzan dulu.
Ya, kita lanjut yang ke-10 insyaallah. Yang ke-10 ini kita disuruh berpikir. Kalau kita mboten bales alias sabar, itu Allah seneng sama kita, Allah ridha sama kita. Kalau bales dapatnya apa? Hanya dapat kepuasan nafsu, milendi. Kalau kita sabar, ya wis lah, sabar wae. Kalau sabar, Allah bersama kita. Allah cinta sama kita. Allah ridho sama kita. Tapi kalau kita yang balas, kita balas. Jelas ya? Kita balas. Maka apa yang kita dapat? Nafsu. Wah, aku bisa balas. Coba dihitung, wahai orang yang berakal, milendi mir, milendi Gusti Mam. Sabar, soalnya apa? Kenapa harus sabar? Ngono ya, masya Allah. Ayang dzurul abdu, hendaknya seorang hamba itu melihat ma'iyatullahi ma'am, kebersamaannya Allah bersama dia. Allah itu bersama dia. Wa mahabbatahulah, dan kecintaannya Allah kepada dia. Wa ridhahu, dan ridhoi Allah kepada dia. Kapan? Idza sabara, nalikane sabar. Jadi nalikane hamba iku mau sabar, maka Allah bersama dia. Allah mencintai dia. Allah ridho dengan dia. Siapa nggak seneng Pak kalau Allah seneng sama kita? Ayo, Allah ridho sama kita, Allah bersama kita. Katanya Allah, wasbiru, sabarlah kalian semuanya. Innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah tuh seneng karo orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar, tidak membalas dendam, itu justru Allah itu bersama kita. Justru Allah itu senang sama kita. Tapi kalau kita balas, gak oleh apa-apa, rugi. Fayashghaluhu hadzan nadhar, maka cara pandangan sengkoyok ngene iku mau bisa menyibukkan dia sehingga dia tidak berpikir untuk membalas dendam. Jadi mindset dia itu, pikiran dia itu sebegini, Allah, aku pengen Allah ridho dengan aku pengen Allah cinta sama aku, gitu kan? Itu yang dia pikirkan itu habis. Nah kalau mikir piye carane Allah itu cinta karo aku, piye carane Allah itu ridho karo aku, ya wis. Berarti dia akan bisa sabar dan tidak membalas dendam. Jadi orang kepikiran membalas ke orang Pak. Wong di pikiran dia ridho ya Allah kan. Sekarang gini aja lo gampangan. Kata cerdas lo, kata cerdas. Sampean kate balas dendam gak oleh duit 1M. Tapi kate sampean sabar oleh duit 1M. Mikirnya sampean piye? Hah? Di otak kita 1M. Ya Allah, ndelok duit 1M itu susah banget kan nggih. Ya ora. Nah, kalau aku membalas dendam, dia mencaci maki aku balas, aku oleh apa? Ora oleh apa-apa aku. Tapi kata aku sabar oleh 1M. Di pikirannya sampean aku sengkate oleh duit 1M,
iso tuku ngene, iso kawin maneh, iso kene. Wis jenenge itu senake pol wis. Pertanyaannya, cintai Allah karo duit 1M luwih gedhe ndi? Ridhoi Allah karo duit 1M ku luwih gedhe ndi? Yo enak 1M Ustaz ketok ya. Lah kalau ngomong ketok ya enak 1M, ketok segala ketoke Pak ya. Iso gawe tuku ngene. Ridhoi Allah gak sing tuku apa-apa kok mosok dene toko. Mana duitnya Pak? Ridhoi Allah wis. Iya enggak? Neng toko bar mangan Pak, neng warung bar mangan. Pak, di duitnya Pak. Ridhoi Allah ya digebuki wong. Enggak begitu cara mainnya lah, cara mainnya. Ridhoi Allah kalau sudah seneng, kalau ridhoi sama jenengan itu mau njaluk apa? Insya Allah Pak dituruti oleh Allah insya Allah. Tempatnya kan itu. Tapi sampai di sini insya Allah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.